Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel nih dalam berita saham terbaru ya. Agar kamu terus update informasi mengenai saham, jangan kemana-mana, simak sampai habis. Berita pertama kita dari Wall Street ya, dimana sekarang ini Wall Street masih libur Natal nih, jadi nggak ada pergerakan harga ya. Nah, pasar keuangan Amerika Serikat mengalami kerugian. Nah, kita lihat nanti setelah liburan berakhir bagaimana nih akan dibuka Wall Street-nya. Sedangkan pada hari Senin kemarin ya, meski minim sentimen bursa Asia tetap bergairah. Jadi bursa Asia yang tidak meliburkan ya marketnya, maka banyak sekali yang naik, termasuk IHSG nih. IHSG juga menguat ke 6.835 di hari Senin kemarin. Ada saham BBRI, MSIN, BMRI yang paling banyak di net buy oleh asing. Sedangkan untuk pagi ini bursa Asia menghijau lagi ya, karena Cina akan mengakhiri karantina untuk pelancong. Ini kabar bagus, dan termasuk ini efeknya ke IHSG juga. IHSG hari ini dibuka hijau royo-royo, kompak dengan bursa Asia. Sedangkan dari dunia komoditi ada berita nih dari Rusia, di mana Rusia mengancam batasi produksi, maka harga minyak mentah terus menguat. Sedangkan dari emas ada berita yang kurang sedap, yaitu dokumen Cina tentang COVID-19 bocor. Nah, kira-kira emas ini bisa terbang nggak ya? Karena pagi ini di pembukaan pasar udah naik nih di atas $1.800. Nah, sedangkan untuk CPO-nya ada breaking news, harga CPO meroket juga 6,11% ke 4.046 per ton. Dan ini berbeda terbalik dengan batu bara, di mana harganya cenderung turun pada Desember tahun ini. Dan ada kabar batu bara juga dari Indonesia, di mana tanpa aba-aba RI menyetop ekspor batu bara di awal tahun. Akankah bisa nih RI stop ekspor? Sepertinya agak mustahil ya. Larangan ekspor itu akan diberlakukan mulai dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022 dengan alasan saat itu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri ini, khususnya milik PLN, dalam kondisi kritis. Jadi mau mensuplai dulu nih buat kebutuhan dalam negeri ya. Tapi kita lihat saja nanti. Sekarang tiba saatnya kita membahas tentang emiten. Yang pertama ini adalah emiten dari komoditi ya. Ada Antam nih. Antam masuk indeks ESG Elite. Jadi masuk ke bagian indeks Sri Kehati ESG Sektor Leader IDX Kehati dan indeks ESG Quality 45 IDX Kehati di Bursa Efek Indonesia untuk periode perdagangan Desember sampai Maret 2023. Sebagai informasi, indeks Sri Kehati merupakan indeks kelompok saham yang dinilai memiliki kinerja baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, juga sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal itu disebut Sustainable and Responsible Investment atau disingkat SRI. Sedangkan indeks ESG Sektor Leader IDX Kehati merupakan indeks yang berisikan kelompok saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Lalu ada indeks ESG Quality 45 IDX Kehati. Itu indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta punya likuiditas baik. Oke, congratulations ya buat Antam. Nah, berikutnya masih dari pertambangan nih, ada pertambangan emas. SKMI ya, rugi bersih Bulton Makmur malah membengkak nih 73% per kuartal 3 tahun ini. Jadi ini laporan kuartal ketiganya baru keluar ya. Gainnya saat ini adalah 19,73 miliar ya, meningkat dibandingkan tahun lalu yang 11,41 miliar. Untuk laporan keuangan yang lain seperti aset meningkat, tapi ini juga hutangnya meningkat juga nih ya, lumayan banyak ya. Semoga setelah ini jadi lebih baik. Ekuitas ini juga meningkat gitu. Jadi ada beberapa pos yang perlu diperbaiki ya, seperti perlunya menekan beban ya, kemudian juga untuk mengurangi hutang dan lain-lainnya. Oke, kita tinggalkan mengenai pertambangan, kita beralih ke konstruksi. Ini ada konstruksi dari pemerintah yaitu Adikarya, di mana telah mendapat suntikan 9,89 triliun. Adikarya menuntaskan tol Solo, Jogja, Kulon Progo. Jadi makin mudah ya untuk transportasi kita ya, ada penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta ya. Oke, ini masih ada di konstruksi pemerintah juga yaitu Wika ya. Wika mengambil bagian dalam proyek pengelolaan air limbah Jakarta senilai 3,33 triliun. Ini malah lebih gede lagi proyeknya.
Nama proyek dimaksud adalah Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP dengan nilai kontrak yang tadi jumbo ya, 3 triliun lebih. Penunjukan proyek ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, di mana ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelayanan air limbah domestik yang berkualitas di DKI Jakarta. Nah, proyek ini merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur air limbah di DKI Jakarta dan diharapkan melayani 80% populasi pada kawasan fluid dan ditargetkan dapat beroperasi dalam 54 bulan. Nah, kita ke properti sekarang ya. Ada Pol atau Poluk Properties. Karena telah menjual anak usaha, jadi Pol ini sekarang meraih laba 428 miliar rupiah. Nah, ini melonjak 502% ya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang hanya 71,8 miliar. Jadi ini laba bersihnya meningkat karena memang ada penjualan aset. Padahal sebenarnya untuk pendapatan dia tuh anjlok ya, dan anjloknya lumayan dalam nih, 50% lebih. Ya, tapi karena ada penjualan aset tadi ya akhirnya ada laba bersihnya juga ikut terdorong ya di laporan keuangan. Nah, berikutnya kita ke perbankan nih, ada BNI ya. Salah satu bank besar di Indonesia ya, yang sekarang ini di kuartal 3 labanya itu terbang 79% menyentuh 17 triliun. Jumbo banget ya nominalnya, nggak mau kalah sama bank-bank besar lainnya. Ya, jadi sebelumnya BNI ini hanya mencatatkan laba 9,5 triliun saja nih di periode yang sama di tahun lalu ya. Ini memang dikarenakan pendapatan bunga bersih BNI itu mencapai 37 triliun, naik dari 34,6 triliun di tahun lalu pada periode yang sama. Memang pada per November ya tahun itu BNI membukukan pertumbuhan kredit 10% ya, sedangkan dana pihak ketiga atau DPK itu tumbuh 8,9%. Oke, congratulations ya buat BNI. Next kita ke makanan-makanan nih ya. Ada Sari Kreasi Boga atau Raffi yang mendirikan anak usaha pengolahan dan perdagangan. Anak usaha yang dimaksud ini bernama PT Sumber Alam Sejahtera atau disingkat dengan SAS ya, berdiri pada tanggal 29 November 2022. Oke, semoga lancar ya untuk anak usaha dari Raffi, nanti kinerjanya bisa membaik dan bisa membantu ya untuk keuangan dari Raffi bisa menambah pendapatan dan juga laba bersih ya. Berikutnya ini terakhir ya, emiten yang akan kita bahas yaitu PMMP atau Panca Mitra yang telah membangun pabrik ke-9 dan PD nih akan bisa meningkatkan pendapatan 25% di tahun depan. PMMP ini merupakan emiten ekspor olahan udang ya, dan sudah punya banyak pabrik. Sekarang ini pabrik terbanyak ke-9 ini akan dibangun. Dan justru pabrik yang terakhir ini nantinya akan menjadi yang terbesar dari seluruh 8 pabrik dan akan berfokus untuk meningkatkan produksi cooked shrimp dan value added shrimp dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Dan di akhir sesi ini kita akan memberitahukan bahwa di grup kami, Forum Trader dan Investor SFI yang ada di Telegram, kita akan memberikan informasi mengenai saham dan salah satunya adalah kesimpulan mengenai aksi korporasi yang saat ini dan beberapa waktu mendatang ini akan berjalan. Contohnya sekarang ini nih, ada beberapa daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang pertama ada Jasa Marga, kemudian ada Good dan SAPX, dan ini lengkap ya dengan jadwalnya dan tempatnya. Jadi teman-teman bisa nih yang deket-deket boleh dong ikut gitu ya, biar tahu ya perkembangan dari perusahaan yang telah dibeli. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.